Ada perjalanan yang tidak mengubah tujuan, tetapi mengubah siapa kita di dalamnya. Filosofi Sunyi. Selamat datang di Filosofi Sunyi. Tema hari ini, asmat ketika kita datang untuk memberi, tetapi justru banyak menerima karena dianugerahi. Di ujung negeri yang dikelilingi air dan hutan, saya menjejakkan kaki di tanah asmat, tepatnya di Agats. Saya datang bersama sekelompok orang yang membawa niat baik, yakni melayani sesama. Namun sejak langkah pertama, saya mulai merasakan bahwa tempat ini tidak hanya akan menerima kami, tetapi juga mengajar banyak hal kepada kami tentang kebaikan. Bagian 1. Tanah yang berbicara tanpa kata. Asmat tidak banyak berbicara. Ia tidak menjelaskan dirinya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan. Air yang mengalir pelan, tanah yang lembut, dan manusia yang hidup berdampingan. Berdampingan dengan alam yang tidak pernah mereka kuasai, namun sangat mereka hormati. Di sana saya melihat sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa hidup bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang menjaga keseimbangan. Bagian 2. Pelayanan yang menjadi perjumpaan. Kami datang dengan perencanaan, dengan program, dengan niat untuk membantu pelayanan kesehatan, pemeriksaan, dan kehadiran sebagai relawan. Namun perlahan saya menyadari bahwa yang paling dibutuhkan bukan hanya tindakan, melainkan kehadiran. Bukan sekedar memberi, tetapi bersedia tinggal walau sebentar di dalam kehidupan mereka. Bagian 3. Salib yang menjadi cerita. Saya membawa pulang sebuah salib kecil berupa
atau hasil karya tangan lokal, sederhana, tidak sempurna, namun justru disitulah maknanya. Saya memohon berkat atas salib itu. Dalam keheningan itu, saya merasa bahwa salib bukan hanya simbol iman, tetapi jejak perjumpaan. Perjumpaan antara yang datang dan yang menerima, antara yang memberi dan yang belajar menerima. Bagian 4, suara-suara yang mengendap. Saya berbicara dengan para imam, para biarawan dan biarawati. Percakapan kami tidak selalu panjang, tetapi cukup untuk menyentuh sesuatu yang dalam tentang kesetiaan, tentang panggilan, tentang bertahan dalam sunyi. Di antara semua suara itu, ada satu hal yang terasa sama, yakni semua orang di sana sedang memberi hidupnya. Bagian 5, iman yang hidup dalam kesederhanaan. Dalam sharing pengalaman iman berdasarkan kitab suci, saya tidak hanya berbicara, saya lebih banyak mendengar iman yang tidak rumit, tidak teoritis, tetapi nyata. Iman yang hidup dalam keseharian, dalam keterbatasan, dalam harapan yang tidak selalu mudah. Bagian 6, harapan yang ditanam di masa depan. Saya mendengar kisah tentang anak-anak Asmat yang pergi jauh untuk belajar dengan satu harapan untuk kembali untuk membangun, kembali untuk melayani. Saya mengerti bahwa setiap langkah kecil pada hari ini merupakan benih bagi masa depan yang belum terlihat. Bagian 7, refleksi sunyi.
perjalanan ini perlahan mengubah cara saya melihat tentang pelayanan, tentang iman, tentang kehidupan, bahwa tidak semua yang kita bawa merupakan jawaban akhir. Tidak semua yang sederhana adalah kekurangan. Kadang justru di tempat yang jauh, seperti di Agats Asmat ini, kita menemukan diri kita yang paling dekat. Sebagai penutup reflektif, ketika saya meninggalkan Agats Asmat, saya menyadari saya tidak pulang dengan tangan kosong. Saya pulang dengan hati yang telah diajari cara melihat kehidupan dengan lebih utuh.